Berlokasi di utara Jakarta dan berada di tengah pemukiman padat penduduk, sepertinya tidak menghalangi para jamaah yang datang untuk beribadah ke masjid bersejarah penuh pesona, Masjid Jami Keramat Luar Batang atau yang biasa dikenal dengan Masjid Luar Batang. Untuk sampai ke Masjid Jami Keramat Luar Batang, anak Jakarta harus masuk ke sebuah perkampungan dan melewati gang kecil. Bagi pengguna kendaraan roda 4 tidak perlu khawatir ya, masih tetap bisa masuk kok. Jalanan di area ini juga diberlakukan satu arah atau one way dengan tujuan untuk memudahkan para pengunjung yang ingin menuju ke masjid ini. Lokasi parkirnya pun persis di depan masjid, jadi anak Jakarta tidak perlu jalan jauh setelah turun dari kendaraan. Sepanjang jalan menuju Masjid Luar Batang, kiri dan kanannya dipadati oleh rumah-rumah warga kampung sekitar. Kampung ini disebut juga sebagai Kampung Luar Batang. Pemukiman ini memang sudah terbentuk sejak lama seiring dengan perjalanan sejarah Masjid Luar Batang di Jayakarta atau yang kini bernama Jakarta. Selain untuk melaksanakan ibadah sholat, para jamaah yang datang ke masjid bersejarah ini juga mengharapkan berkah dari Masjid Keramat ini dengan cara berziarah di dua makam wali Allah, yaitu makam Habib Hussein bin Abu Bakar bin Ali Drus dan seorang murid Tionghoanya yang bernama Kiai Haji Abdul Qadir. Masjid yang termasuk bangunan cagar budaya ini dibangun sejak abad ke-18 oleh Habib Hussein bin Abu Bakar bin Abdillah Ali Drus atau yang sering disebut Habib Hussein. Namanya amat termasyhur di pantai utara Jawa. Habib Hussein merupakan seorang ulama yang berasal dari Hadramaut, Yaman Selatan, yang menyebarkan Islam di tanah Batavia melalui pelabuhan Sunda Kelapa pada tahun 1736. Sebelum sampai di Nusantara, Habib Hussein mengawali perjalanannya melewati Gujarat dan kota-kota lain di pantai utara Jawa, hingga mengakhiri perjalanannya di kampung yang kini bernama Kampung Luar Batang. Ya, masjid yang telah berusia hampir 300 tahun ini dahulunya bernama Masjid An-Nur, dan kampung sekitar masjid bernama Kampung Baru. Namun pada tahun 1756, tepatnya setelah kisah wafatnya Habib Hussein, masjid dan kampung sekitar pun berganti nama. Menurut informasi yang tim Jakarta dapat dari salah seorang keturunan Habib Hussein yang bernama Habib Hussein bin Hasan bin Ali Drus, asal mula dari nama Luar Batang diawali dari proses pemakaman sang ulama, yaitu Habib Hussein. Sebagaimana layaknya jenazah Habib Hussein diusung dengan menggunakan kurung batang, namun setibanya di tempat pemakaman ternyata jenazah Habib Hussein menghilang dan tidak ada di dalam kurung batang tersebut. Anehnya jenazah tersebut kembali di tempat semula, yaitu di dalam Masjid An-Nur atau yang sekarang dikenal dengan Masjid Luar Batang. Kejadian tersebut terulang sampai beberapa kali hingga akhirnya para pengantar jenazah beserta keluarga sepakat untuk memakamkan jenazah beliau di area dalam masjid. Kisah inilah yang kemudian membuat masjid yang berdiri di lahan seluas 5.780 meter persegi ini berganti nama menjadi Masjid Keramat Luar Batang yang dimaksudkan keluarga dari kurung batang. Kita lanjut melihat arsitektur bangunannya ya, anak Jakarta. Inilah yang menjadi ciri khas serta merupakan salah satu ikon dari Masjid Luar Batang. Adanya dua menara kembar di kedua sisi masjid. Menara kembar setinggi 57 meter ini dibangun sekitar tahun 2010 lalu, menggantikan menara pertama yang sudah berusia 150 tahun dan sudah tidak digunakan lagi. Desain Masjid Luar Batang menggambarkan perpaduan budaya Timur Tengah dan Indonesia. Bagian atas menara berbentuk kerucut yang terinspirasi dari negara Turki. Sementara bagian kuncup atau masjid yang berunduk-unduk bergaya Jawa. Perpaduan dua budaya ini menjadikan masjid unik dan indah. Ciri khas lain yang dimiliki Masjid Luar Batang ini adalah adanya 12 tiang yang terdapat di bagian dalam dan luar masjid yang menjadi penanda 12 imam. Jika tiang-tiang tersebut di total berjumlah 24 tiang, filosofi ini menunjukkan jumlah jam dalam sehari. Tiang-tiang bercat putih tersebut terdiri dari 4 baris dengan jajaran 3 tiang untuk setiap baris.
Alasan lain para pengunjung datang ke masjid ini selain untuk beribadah dan ziarah ke makam ulama adalah untuk mengambil air yang berasal dari sumur di masjid yang telah berusia ratusan tahun ini. Air ini dipercaya bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh tenaga medis. Air sumur ini kerap dibawa para peziarah setelah berkunjung ke masjid ini. Walau bersumber dari air laut Sunda Kelapa, namun rasa air ini tak selalu asin dan cenderung berubah-ubah. Pada pertengahan tahun 2021 lalu, Masjid Luar Batang direvitalisasi untuk meningkatkan kenyamanan jemaah dalam beribadah ataupun para peziarah dan wisatawan umum. Masjid Luar Batang tergolong bangunan bersejarah kelas A, yang artinya masjid tua ini hanya bisa dirubah atas izin Gubernur DKI Jakarta. Revitalisasi yang dilakukan merupakan bagian dari konsep wisata religi yang sedang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kebudayaan. Beberapa bangunan masjid diperbaiki, dibangun, dicat ulang, dan ditingkatkan kualitasnya demi memberikan kenyamanan lebih bagi para jamaah dan pengunjung. Wah, menarik sekali ya bisa berkunjung dan belajar banyak sejarah dari Masjid Luar Batang. Semoga dengan hadirnya informasi tersebut bisa menambah pengetahuan anak Jakarta tentang dunia Islam.